berbicara Maulidin Nabi, memperingati kelahiran Nabi, bukanlah masalah tentang tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, tapi yang kita ambil adalah apa tujuan Nabi Muhammad dihadirkan ke muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Bu, Bapak, anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad SAW ini ditempa. Bagaimanakah penempaan pertama? Dari masa kandungan ibu untuk menjadi sosok Nabi, untuk menjadi sosok Rasul yang dicintai, beliau ditempa oleh Allah dari mulai kandungan. Dalam kandungan ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW berapa bulan kemudian setelah ayah tadi pergi melancungkan dagang ke Abwa, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahanda bernama Abdullah, menjadi anak yatim. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salamun alaihi ya Habibi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat roti betul? Udah minum dibagi betul? Jadi kalau udah makan roti, udah minum air, berarti suaranya harus kuat. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti simak betul-betul apa yang Ustaz sampaikan, karena nanti akan dapat hadiah. Mau? Yang penting berani. Angkat tangan, maju ke depan. Bisa jawab, tak bisa jawab, yang penting berani maju ke depan. Setuju? Mudah-mudahan bisa jawab. Amin ya Rabbal. Yang kami hormati Bapak Kades Tanjung Gusta, Bapak Kawibowo. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Muttaqin Tanjung Gusta, Bapak Firdaus, tiada yang lain. Maksudnya Bapak Firdausi lain. Nah, berarti ada lagi yang lain. Cuman Pak Firdaus di tempat nih. Yang kami hormati Bapak Ketua STM, Bapak Sunarto. Yang kami sayangi adik Ketua Panitia, kembaran Pak Kawibowo. Yang kami sayangi adik-adik panitia, juga bagian dari Korpum yang selalu akan menyelamatkan Tanjung Gusta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita cintai bersama,
ibu-ibu, adik-adik, terutama anak-anak sekalian penggemar Ipin Upin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim di surat Al-Anbiya di ayat 107, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kutus engkau ya Muhammad, tiadalah kutus engkau ya Muhammad kecuali membawa bahagia, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Ahoy, ahoy, ahoy. Keluar Melayunya, Bu. Melayu perangin-angin. Engkau tak kei ku ngomong bahasa Jawa nih, Bu ya. Kelem, Bu. Sekedip mawon. Lah kalau sinau saking Yogyakarta. IAIN Sunan Kalijaga. Tadi Pak Firdaus tiada yang lain ngomong Kalijaga. Biar bisa dipindahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang luar biasa, Muttaqin namanya, tempat orang-orang bertakwa. Masih ada di zaman sekarang suasana yang masih gempita ramainya, padahal sekarang lagi viralnya orang-orang sibuk dengan HP dan Androidnya. Tapi Tanjung Gusta meskipun memiliki HP masing-masing anaknya, tapi bisa mengendalikan diri bahwa hari ini adalah hari memperingati Nabi, di mana sosok seorang Nabi utusan Allah yang telah membebaskan dunia, Michael Hart, menjadikannya dalam penelitiannya menjadi tokoh pertama dari 100 tokoh yang ada. Beliau mendapatkan penempatan nomor urutan pertama. Tahu Ibu apa sebab? Sebabnya apa, Bu? Salah satu di antaranya ya jagain cak wedok. Nanti kita akan kisahkan, nanti kita akan ceritakan, Bu. Oh, Bu. Ibu-ibu dulu ya, Pak. Nih ibu-ibu nih adalah yang paling bahagia, karena wanita di masa jahiliyah, Dek, tak ada artinya.
Maka ketika Nabi Muhammad SAW hadir, maka ketika itulah wanita terangkat. Nanti kita akan simak bagaimana kisahnya setelah pariwara berikut ini. Baru berapa menit haus, Pak? Ngombe dhisik. Engko dikei meneh karo Pak Firdaus, ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa dibela Rasulullah wanita itu banyak? Banyak sekali. Kalau boleh kita katakan ada Tuhan yang lain selain Allah, ibu-ibu inilah Tuhan yang lain tuh, Pak. Jadi makanya di Meksiko, di daerah Eropa sana juga menempatkan bahwa Bunda Maria sebagai Tuhan. Tapi kita beda. Tuhan itu hanya Allah lah satu-satunya. Tiada yang lain kecuali Allah semata. Kenapa? Karena tiada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab wanita itu tadi dibela, Bu? Karena wanita itulah yang mengembangkan produksi human being, produksi manusia. Tanpa wanita takkan ada kita. Jadi kalau cah wedok kepetuk cah wedok enggak ento apa-apa. Perempuan jumpa perempuan dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Ibarat sawah ketemu sama sawah. Yang enggak dikei tanaman padi bibitnya yang enggak tumbuh apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Cah lanang kepetuk cah lanang patah. Ini teman-teman YouTube sekalian cuma mengingatkan, Islam ini agama yang rasional. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sebab? Karena di dalam wanita itu ada rahim. Dan rahim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Ada kasih sayang Allah. Sayang Allah. Ternyata letak sayang Allah itu adalah ketika ibu merawat anaknya 9 bulan 10 hari. Dari situlah ibu tetap menjaga anak yang dikandungi. Kadang tidur tak tentram, mau telentang takut bergeser ke kanan. Kita mulai kanan, nanti takut bergeser ke kiri, mau telungkup takut nanti pindah ke punggung, mau bergeser ke kanan. Begitulah dia. Tapi bagaimana upaya seorang ibu dengan sayangnya tanpa melihat dirinya, dan di dalam kajian tasawuf dan diterapkan dalam kupasan tarekat, bahwa itulah yang dikenal dengan ithar. Ithar itu rela berkorban untuk yang lain. Inilah kenapa Allah menciptakan kita. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Sampai ada yang mengatakan kalau Allah tadi memang punya kuasa, kenapa tak semua dibuat muslim? Kenapa ada yang non muslim? Disitulah nak menunjukkan bahwa Allah itu Rahman. Pak Kades KW Bowo menunjukkan kasihnya, tapi sayangnya tidak pernah luput dari menjaga serumpun akidah keislaman yang ada di Tanjung Pusta, yang mayoritas adalah umat Islam di sini. Tapi tetap melihat yang non muslim. Apa sebab? Karena mereka pun juga ciptaan Allah yang maha suci. Disinilah mereka akan sadar dengan ajaran yang diberikan Rasulullah melalui para sahabat, titah kepada guru, guru kembali kepada Pak KW Bowo, akhirnya menerapkan semua itu
hingga akhirnya adil dalam memperhatikan masyarakatnya. Mereka pun melihat meskipun mayoritas umat Islam di sini di Tanjung Kustak, tapi minoritas tetap tidak pernah tak diperhatikan Pak Kawibowo sebagai kepala desanya. Balik lagi kepada ibu. Pertama Bu, rahim. Maka dari rahim itulah keluar anak. Yang kedua, ada surga di bawah telapak kaki ibu. Itulah hadiah yang dibagikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, bukan ditengok di bawah telapak kaki mama. Kenapa kau belum tidur nak? Kata Ustadz Andi, surga di bawah telapak kaki mak. Jadi tengoklah mak kaki mama, tengoklah mak kayak mana surga tuh. Jadi yang dimaksud di bawah telapak kaki ibu itu kemana melangkah, tetap tak mempedulikan diri, tapi tetap mempedulikan anak yang dicintai. Betapa kaget bila anak itu tak pernah ingat dengan ibunya sendiri. Bangun tidur, HP yang dicari pertama kali. Nah, yang ketiga adalah kenapa perempuan tadi juga dibela oleh Rasulullah. Karena perempuan itu lembut. Makanya wanita itu penuh kelembutan, ditanamkan dengan keilmuan, diterapkan dengan kematangan melalui keimanan. Ilmu dan iman, keilmuannya lah membuat walaupun cuma sedikit bagi ibu, tapi di saat itu ibu tetap menyatakan paham bahwa ini anak akan menjadi anak soleh dan soleha. Sambil menimang anak pun, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi. Nanti salah lagi Ustaz, nggak hafal. Nah, tapi jangan sampai kucing garong ya Bu. Mana kucing garong, mana kucing garong, garong ayahmu ya nak, lama pulang. Ya, Ibu, makanya dari sekalian, itulah wanita. Wanita yang berilmu, wanita yang beriman, dan imannya lebih banyak itu pada wanita. Pak, oh Pak, ternyata di balik kelemahan ibu-ibu ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Di luar nalar kekuatan tubuhnya. Bangun pukul 3, diawali dengan tahajudnya, kemudian menunggu azan tiba subuh, sudah mulai siap-siap menanak nasi, memanasi air, kemudian membanguni ayah. Pagi sudah mulai jauh ini bangun. Ada yang bekerja ke sawah, ada yang bekerja ke pasar, ada yang bekerja menjadi guru. Ketika waktu bekerja masih teringat lagi mau balik ke rumah menyiapkan makan siang suami dan anak-anak yang dicinta. Setelah selesai makan siang suami, anak-anak dan dicinta, maka waktu itu dirapikan kembali, balik lagi bekerja. Belum ada tempat teristirahatkan dirinya. Betapa hebatnya wanita. Inilah yang diamalkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Tapi wujudnya mencintai Allah yang Maha Rahmah. Sore begitu juga belum sempat lagi istirahat dan menyiapkan juga memanasi masakan tadi pagi. Untuk apa? Untuk makan malam suami dan anak yang dicintai. Sudah selesai tadi dicuci piring semuanya, dibereskan yang lainnya, membimbing anak, melihat anak belajar, mengingatkan anak untuk belajar, tapi tak pernah lupa mengingatkan anak untuk sholat 5 waktunya. Ditengok nanti anak sudah mulai tertidur, bapak diam-diam nunggu semua tidur, diskusi lagi sama bapak.
Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja, jauh malam dikerjain. Maksudnya kerja lagi. Nggak pernah lelah, Pak. Ya kan, Pak? Itulah kekuatan cinta. Maka cinta itulah yang luar biasa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya bila sudah jauh wanita dari ilmu dan iman, wanita itu tidak lagi beriman, wanita itu sudah lupa dengan perjuangan Nabi Muhammad, kanjeng pangeran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, maka wanita itu tidak lagi jadi kelembutan, tapi kelembuan. Udahlah, semua mau ditunjukin, saketek pun diketoin. Ya, dulu tuh kalau dulu malu Bu nunjukin ketek Bu, sekarang dipakai lagi ketek, disapu-sapu lagi iklan tadi. Begini caranya. Padahal Masya Allah, udah begitulah Rasulullah untuk membela wanita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih banyak sebenarnya kupasan kaji, tapi inilah sebagai latar belakang masalah kita kedepankan di hadapan kita semua. Banyak adik-adik cahayu yang kita sayangi lupa bahwasanya mereka semua dapat nikmatnya menjadi wanita saat ini adalah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Masya Allah Ibu tengok tadi, wah ibunya cantik-cantik. Adik yang perempuan yang muda-muda jauh lebih cantik. Iyalah Bu, janganlah cemburu. Kalau Ibu jauh lebih cantik, gagal kita memproduksi anak. Yang bapak-bapaknya ganteng-ganteng, anak-anak mudanya diwakili ketua panitia kembaran Pak Kades lebih ganteng, tambah dengan tim selawatnya juga anteng, naik Pak Ustadznya lebih ganteng. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berbicara Maulidin Nabi, memperingati kelahiran Nabi, bukanlah masalah tentang tanggalnya, lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, tapi yang kita ambil adalah apa tujuan Nabi Muhammad dihadirkan ke muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kutus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Bu, Bapak, anak-anak Ustaz, Nabi Muhammad SAW ini ditempa. Bagaimanakah penempaan pertama? Dari masa kandungan ibu untuk menjadi sosok Nabi, untuk menjadi sosok Rasul yang dicintai, Nabi penutup, penghimpun para Nabi dan Rasul dan penutup. Beliau ditempa oleh Allah dari mulai kandungan. Dalam kandungan ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW berapa bulan kemudian setelah ayah tadi pergi melantunkan dagang ke Abwa, Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahanda bernama Abdullah. Siapa nama ayahnya? Abdul. Ayahanda Abdullah ini orangnya ganteng. Ibunda Siti Aminah pun cantik. Maka dalam hal ini ketika ayahanda pergi berdagang,
ibunda ditinggal bersama Nabi Muhammad dalam kandungan. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 5 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Yang santer terdengar adalah 7 bulan. Makanya ada kajian 7 bulanan. 7 bulan. Kenapa dibilang 7 bulan? Apakah itu orang Jawa? Apakah itu orang Melayu? Apakah itu orang Mandailing? Apakah itu orang Batak? Apakah itu orang Karo? Yang semua adalah Muslim. Siapapun dia, ini pasti ada tradisi Islam 7 bulanan. 7 bulan. Apa tujuannya? Karena di saat itu Nabi Muhammad ditinggal ayandanya yang tercinta Abdullah, menjadi anak yatim. Abdullah meninggal diperkirakan oleh sejarah 7 bulan dalam kandungan ibunda Siti Aminah. Nah, apa hikmahnya untuk kita? Disitulah diingatkan kepada para suami, wahai para suami, jangan kau lupa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 7 bulan dalam kandungan ibunda Siti Aminah ditinggal pergi oleh ayahanda Abdullah. Mumpung engkau masih ada, jangan sia-siakan istrimu hamil tua. Jalinlah cinta, jalinlah sayang, dekat tetap berbincang dengan anak yang dicinta dalam kandungan istri tersayang. Disitulah makin mesra, istri semakin bersemangat, tidak takut ketika mau melahirkan. Makanya zaman dulu tak pernah terdengar sesar. Yang dengar dulu kita cuman si sesar tukang joget, sesar tukang, sekarang udah gak ada lagi. Tempat nonton nih, tempat. Sekarang gak ada si sesar tukang joget ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Di situ setiap 7 bulanan mengingatkan kepada suami yang memiliki istri yang hamil tua untuk selalu dekat dengan istrinya, berkomunikasi dengan anak dalam kandungannya. Di saat itu anak sudah mengenal siapa ayahnya. Padahal seakan-akan kita melihat bahwa itu adalah anak kita. Padahal anak tadi di dalam kandungan. Terjalin komunikasi. Inilah yang membuat indahnya. Nah, inilah tujuan dari 7 bulanan. Tidak bisa ngerti ya, Bu? Sekarang masih ada Pak Sunarto. Alhamdulillah. Tapi di tempat kami udah jarang Pak Silain. Udah jarang. Ya. Kalau dulu begitulah dia. Jadi kalau udah 7 bulanan tuh Ustaz Sapriandi aja dipanggil tuh, itulah menerangkannya. Ya, kenapa? Disitulah akhirnya suami semakin sayang sama istri. Maka tak ada istilah hamil tua istri yang di rumah, cari istri yang baru lagi. Nauzubil, nggak ada itu. Maka disitulah kita akan melihat. Pertama, Nabi Muhammad ditempa sebagai anak yang sedih nggak? Sedih nggak? Nggak ngebayangi nggak punya ayah kan? Ya, alhamdulillah kita punya Ini Nabi Muhammad baru di dalam kandungan ibunda Siti Aminah 7 bulan udah nggak punya ayah. Apa tujuannya? Karena inilah nanti ke depan bahwa Islam akan melindungi anak yatim. Kenapa anak yatim dilindungi? Satu, wanita istri yang ditinggal suaminya ketika capek dan susah dan tak dapat cari kerja, bahaya. Karena begitu besar cinta seorang ibu, ia rela melakukan apapun meskipun melakukan
dosa demi menghidupkan anak yang dicinta. Inilah yang dijaga, jangan sampai wanita-wanita yang ditinggal oleh suami, anak yang kecil-kecil, wanita tadi berzina, menjual diri, membeli susu buat anak yang dicintai. Itu dia, Pak. Kalau sudah anak yatim ini kita perhatikan semuanya, insya Allah tidak akan ada kemaksiatan. Ibu-ibu janda akan tetap bersemangat karena Allah Maha Rahman. Rahmanuhu, kasih Allah akan bersemayam ke seluruh saudara muslim lainnya untuk mempunyai kewajiban memperhatikan anak yatim. Nanti kita akan lanjutkan kisah ini dengan kisahnya Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, kita lanjutkan aja ya, Bu, Pak. Biasanya kalau sudah lahir di kalangan Quraisy itu akan menunggu keluarga Sa'ad. Sebelum menunggu keluarga Sa'ad tadi, disitulah nanti Rasulullah mulai disusukan oleh ibunda Tuwaibah al-Islamiyah. Karena keluarga Sa'ad tadi belum datang-datang. Siapa dia? Itulah nanti Halimatus Sa'diyah. Tapi kita masuk yang kedua dulu. Sebelum datang mereka tadi biasa rame-rame, Bu. Itu rame-rame dari daerah yang jauh. Mereka datang khusus ke Mekah untuk mencari anak susu. Mencari anak susu, Pak. Ketika mencari anak susu, anak-anak Ustaz sekalian, semua itu bayi diletakkan di hamparan keliling Ka'bah. Ratusan wanita datang untuk mencari anak susu. Semua diambil. Tinggal siapa yang tidak diambil? Nabi Muhammad SAW waktu itu sebagai bayi. Ngapa tak diambil? Karena 4 ekor unta dan sekelompok kambing wedus itu nggak cukup untuk membesarkan Nabi Muhammad selama 5 sampai 6 tahun. Ayahanda Abdullah itu, Pak, bukan miskin dan bukan kaya, tapi kebiasaan tradisi membesarkan anak bayi diambil oleh keluarga As'ad itu tadi. Di situ mereka membesarkan 5 sampai 6 tahun. 4 ekor unta tak akan cukup memadai. Sekelompok kambing nggak akan mencukupi. Akhirnya tinggallah bayi sosok Nabi Muhammad SAW tinggal sendiri di hamparan Ka'bah. Dalam sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Profesor Dr. Husain Haikal dijelaskan 7 hari Nabi Muhammad tidak memperoleh minum apapun. Bu, tawaf berapa kali, Bu? Pak Kades, ketika umroh tawaf berapa kali? Sa'i berapa kali bolak-balik? 7 kali. Batu yang dilempar berapa biji? 7 biji. Semua serba 7. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari itulah menempatkan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan air yang dituhankan, tapi Allah. Kalau udah Allah, meskipun Nabi Muhammad jelas-jelas tak dibagikan air, tapi Nabi Muhammad tetap hidup, sehat, dan gemuk berada di hamparan Ka'bah. Sampai akhirnya, pertama, Bu, Ibunda Halimatus Sa'diyah tak nak. Pak, Ibunda Halimatus Sa'diyah tak mau. Kenapa? Manalah cukup Bang Harith, suaminya Harith. Manalah cukup Bang Harith 4 ekor unta, sekelompok kambing untuk mencukupi anak yatim ini selama 5 sampai 6 tahun. Terakhir, pada mau pulang waktu itu wanita-wanita bersama suaminya, keluarga As'ad tadi ke
rumahnya masing-masing. Berkatalah Halimatus Sa'diyah, Bang, gak enak rasanya kita pulang gak bawa bayi. Kenapa kita tak ambil aja bayi yang anak yatim nih? Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Iyalah dik, diambillah tadi itu Nabi Muhammad SAW, diangkat sebagai anak susuan. Maka ketika itulah berkah pun datang. Halimatus Sa'diyah yang paling miskin dari gerombolan atau rombongan ibu-ibu yang mencari anak susu. Alhamdulillah, setelah menyelamatkan Nabi Muhammad, setelah menjadikan Nabi Muhammad sebagai anak susu, maka akhirnya wedusnya yang gak pernah beranak mulai beranak, makin banyak. Halimatus Sa'diyah tak lagi menjadi anak orang miskin. Dek, mau dapat calon suami bagus, cari yang suka anak yatim. Kenapa? Karena itu calon suami yang sadar diri. Karena dia takut meninggalkan istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Maka dia sayang sama anak yatim. Itu menjadi pembelajaran. Dan dia akan semakin berdoa untuk selalu bersama. Dan tak akan menduakan cinta kalian semua. Itu makanya nanti ulang tahun kemana bang? Ulang tahun. Dek, ayo kita ke pantai anak yatim. Kita bagi-bagi makan anak yatim. Wow, paten ini. Ini calon menantu paten nih bu. Gitu. Kemana bang? Ke kafe hajab awak. Naktir pertama 2 kali, 3-10 kali awak selesai naktir dia. Bangkrut. Tak jadi pula suami. Catatan udah banyak. Tak pernah pula pergi rupanya sama cewek lain. Bapak dan ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Maju. Mak banyak yang maju nih, hajab awak. Sini yang baju hitam. Siapa namanya sekarang siapa? Nama ini siapa? Nama saya. Khairul. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Pak Imam. Ya, ini dia ya. Khairul Amar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini calon menantu Bapak Ibu. 17 tahun akan datang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, maju gagas. Sini baju merah. Aduh, cepatlah, lambat kali. Ya, siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Alhamdulillah. Namanya siapa sayang? Azri Irwansyah. Azri Irwansyah. Siti Ami. Ini dia. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi lah ya. Nah, ini dia anak yatim. Ya. Kemudian Halimatus Sa'diyah membesarkan Nabi Muhammad. Ditempa Nabi Muhammad udah menjadi anak yatim, ditinggal pergi ayahanda Abdullah dalam kandungan ibunda Siti Aminah, kemudian diangkat oleh ibunda Halimatus Sa'diyah. Bapak, siapa Halimatus Sa'diyah itu? Orang miskin. Air susunya masuk ke darah daging Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Wahai Muhammad, ke depan sampaikan kepada manusia untuk kau lindungi orang-orang miskin. Inilah yang diterapkan oleh Bapak Kades Bowo untuk bagaimana Pak KW Bowo agar selalu memperhatikan masyarakatnya yang miskin. Bagaimana caranya? Hidupkan kegiatan ini. Kalau sudah hati senang, walaupun tak punya uang, insya Allah kerja semangat, makanya akan dapat curahan berkat dari Allah yang Maha Rahman. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Pak, betul nggak Pak? Dek, betul nggak? Adik mau dapat uang biasa tapi selalu dicintai, mau?
Tapi mau dapat uang sekopor setiap hari, datangnya 10 tahun sekali mau? Rupanya nomor 7 awak bininya. Ya, kebersamaan adalah kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penempatan. Ternyata inilah maksudnya kenapa air susu orang miskin, Halimatus Sa'diyah, masuk ke darah daging Nabi Muhammad untuk membela orang-orang miskin. Makanya Islam paling anti dengan kemiskinan. Kadal fakru ayyakuna kufran. Sungguh kefakiran itu mendatangkan kekufuran. Maka siapa yang mengatakan Islam tak suka kaya? Islam menyuruh kita untuk kaya. Kaya hati, kaya akal, kaya perasaan, kaya pikiran. Orang bingung tuh tengok yang di atas tuh. Bingung, kurang coba kurang. Awak disuruh diet, dia tak diet. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nih, sebelum pada Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah, Nabi Muhammad sudah mendapatkan air susu Tuwaibah al-Islamiyah. Siapa? Tuwaibah al-Islami. Siapakah Tuwaibah al-Islamiyah? Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Haus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuwaibah al-Islamiyah adalah budak dari Abu Lahab, abang dari Abu Talib. Abu Lahab punya budak tersayang namanya Tuwaibah. Kenapa, Bu? Ini budak nggak pernah dijamak, nggak pernah disenggol. Disenggol aja nggak pernah, apalagi digoda. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Tuwaibah sesuai dengan namanya. Tuwaibah itu asal kata dari Toyibun. Tuwaibatun, kumpulan kebaikan anak perempuan. Maka ditambah al-Islamiyah yang memiliki keselamatan. Disusui Tuwaibah al-Islamiyah lah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 2-3 hari. Sudah Ibu, Bapak, disusui oleh Tuwaibah Islamiyah. Ada apa dalam darah daging Nabi Muhammad? Air susu seorang budak. Bu, tadi sengaja adik-adik Ustadz katakan bahwasanya ini budak tidak dijamah. Karena minta maaf Bapak, Ibu, perempuan yang penting jadi budak dulu. Yang kerja itu adalah istri. Itu Bu, jualan air susu. Ya. Kemudian bagaimana kalau udah suami nanti sering ngumpul nanti di dalam mensukai puisi, ada puisi yang menarik, itu puisi nanti akan dijual. Tak ada duit, mau dia membelinya. Dengan apa bayarannya? Istrinya digadaikan selama 3 hari 3 malam. Begitulah dek, wanita itu jeleknya di masa jahiliyah. Kalau sekarang semua serba wanita, iklan mana yang nggak ada wanita? Tapi kita tidak menyadarinya. Ternyata kita kembalikan lagi kepada masa jahili. Jahiliyah mana? Jahiliyah modern. Tapi boleh beriklan nggak Ustaz? Boleh. Boleh jadi bintang iklan nggak Ustaz? Boleh. Tapi pakailah dengan menutup aurat. Dek, ingat, sayang sama ayah, sayang sama abang laki-laki, nggak punya adik laki-laki, uak laki-laki, paman laki-laki. Nah semua itu terutama ayah. Kalau sayang sama beliau, tutuplah aurat kita. Kenapa? Karena akan dinyatakan mereka semua dayus. Siapa dayus itu? Suami, abang, adik laki-laki yang tidak menyuruh anak dan istri, anak perempuannya menutup aurat. Nih hati-hati ya. Yang penting tutup aurat.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah akhirnya Nabi Muhammad membela budak. Ditempatkan Michael Hart, beliau di nomor 1 dalam urutan, disebabkan karena Nabi Muhammad membela budak, membebaskan budak, perbudakan, dan membela wanita. Gitu Pak. Karena wanita dari dulu bukan hanya di Arab Pak, di India, di China, semua tidak ada harga. Di India, kalau udah mati suami, sang istri lompat dari berapa 10 meter ke perapian suami. Kenapa Bu? Zaman dulu tradisi India, kalau tidak nanti mereka mau melayani ayah mertuanya, abang iparnya, adik ipar laki-lakinya, maka lompatlah dari 10 meter ke perapian suami. Maka semua perempuan waktu itu, para istri yang janda, melompat ke perapian suaminya. Yang takut mati, relalah tadi. Maka setelah Islam datang di abad 16, tahun 1500-an, maka ketika itulah wanita bagaikan seorang kakak, sebagai seorang ibu. Dilindungi perempuan itu Bu. Dilindungi perempuan itu Pak. Maka dalam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama tadi apa? Anak ya. Yang kedua, Bu, ada air susu budak dalam darah daging Nabi Muhammad. Siapa nama budak itu? Jilbab biru, sini sayang. Sini. Udah ingat? Udah ingat? Siapa nama budak yang menyusui Nabi Muhammad? Tuwaibah al-Islami. Al-Islamiyah. Ini alhamdulillah. Salam. Makasih ya Pak Bapak, abang-abang panitia gitu ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga tadi anak orang miskin, air susu orang miskin yaitu Halimatus Sa'diyah hadir dalam darah daging Nabi Muhammad. Dan ternyata Halimatus Sa'diyah yang mau menjaga anak yatim akhirnya menjadi kaya. Bapak dan Ibu, yang keempat itulah wanita tadi yang kita bahas. Ditempalah tadi Nabi Muhammad. Setelah tadi 5 tahun dipulangkan kepada Ibunda Siti Aminah. Kenapa dipulangkan Pak? Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW umur 2,5 tahun diculik oleh 2 orang berpakaian putih, dibedah perutnya, dibersihkan isi perutnya dan dadanya. Maka kalau memang ada dokter bedah, dari dulu sudah ada pembedahan. Dari situlah terinspirasi untuk bedah membedah. Dari mana kisahnya? Maulid Nabi. Dibedah Nabi Muhammad, dibersihkan, dicuci 3 kali. Itu yang pertama. Umur 4 tahun berjumpa dengan orang Nasrani, dibilang sama Ibunda Halimatus Sa'diyah, Ibu, ini anak bagus, biar kami yang merawat, karena dia akan menjadi orang penting. Kenapa? Karena di kalangan Yahudi waktu itu lagi mengincar Nabi Muhammad, karena sudah tahu mereka akan datang Nabi terakhir bernama Ahmad. Itu yang dinyanyikan oleh tim selawat tadi. Ahmad ya Habibi, Ahmad kekasihku. Maka waktu itu takut Halimatus Sa'diyah, maka dipulangkanlah kepada Ibunda Siti Aminah. Setelah bersama Ibunda Siti Aminah sebulan, dibawalah ke Abwa. Dibawa ke Abwa, ditunjukkanlah di situlah Nabi Muhammad baru tahu di Abwa itulah ditunjukkan si Bunda Siti Aminah kuburan dari ayahanda Abdullah. Belum tahu Nabi Muhammad, Bu. Pas dipulangkan kepada Siti Aminah,
ibunda Nabi Muhammad pun tak tahu itu ibunya. Apa kata ibunda Halimatus Sa'diyah? Ya Muhammad, itu ibumu, ibu yang melahirmu. Enggak, ibu yang melahirkan saya. Bukan ya Muhammad, ibunda Siti Aminah lah ibumu. Ibu menyusuimu dan membesarmu sampai sekarang. Baliklah kepada ibumu. Maka disitulah di umur 6 tahun itu dipulangkan, makalah bisa kembali. Apa maksudnya ibu, bapak? Mohon nanti kalau kita punya saudara yang mengambil anak pungut umur 5-6 tahun udah mulai dikasih tahu siapa emak dan ayah kandungnya. Siapa emak dan ayah kandungnya. Bahaya lagi nanti kalau itu adalah anak perempuan. Dari pembelajaran Nabi Muhammad dipulangkan umur 5 atau 6 tahun kepada ibunda Siti Aminah. Disinilah sebagai pembelajaran sudah bisa kita mengasih tahu siapa ibu kandungnya sesungguhnya. Tapi tetap nambah banyak ibu. Ibu yang menyusui. Yang Nabi Muhammad tidak bisa menikah dengan anak perempuan kandung dari Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena ibu susu. Makanya sering dikenalkan, Bu. Ya, ini nggak pernah dikenalkan, tiba-tiba jatuh cinta pula anak perempuan kita sama anak laki-laki. Rupanya itu tadi adalah ibu susuannya. Jadi tadi laki-laki yang jatuh cinta sama anak perempuan tadi semuanya saudara sesusu, haram hukumnya nikah. Gitu ya, Bu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah peristiwa dari yang banyak sekali kisah, tapi tak dapat kita kisahkan malam hari ini. Jadi 5 hal inilah tadi. Yang pertama, Nabi Muhammad ditempa sebagai anak yatim agar beliau sayang sama anak yatim. Nabi Muhammad disusukan oleh seorang budak agar Nabi Muhammad membebaskan perbudakan. Tidak ada budak-budak lagi di muka bumi ini, karena semua adalah sama. Yang beda itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang ketiga, Nabi Muhammad disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ibunda Halimatus Sa'diyah orang miskin. Makanya Nabi Muhammad melindungi orang-orang miskin. Agar apa? Agar keluarganya jauh dari maksiat. Apakah maksiat dari ibunya berzina untuk memenuhi nafkah anaknya, atau dari terjadinya pencurian, perampokan karena tak ada lagi yang bisa diandalkan. Terpaksa si anak-anak dengan ibunya mencuri yang ada di sekitar rumahnya. Maka disitulah tanggung jawab kita menjaga anak yatim. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad setelah melihat ayahanda, kuburan ayahanda Abdullah, mau pulang ke Mekah, meninggallah ibunda Siti Aminah. Bu, baru sebulan, Bu. Baru sebulan ibunda Siti Aminah berjumpa dengan anak kandungnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ibu susu Nabi Muhammad yang orang miskin? Halimatus Sa'diyah. Alhamdulillah, selamat. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Oh, syukur udahlah. Salam dulu. Baik, lanjut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meninggallah ibunda Nabi Muhammad, dan disitulah juga meninggal pas pulang mau ke Mekah. Kuburan ayahanda Abdullah tadi, ayah Nabi Muhammad di Abwa. Baik, Bu, Bapak baru sebulan berjumpa udah jadi yatim piatu. Bayangkan umur 6 tahun. Akhirnya Nabi Muhammad dilanjutkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baru 2 tahun meninggal dunialah juga kakeknya Abdul Muthalib. 8-9 tahun. Barulah dilanjut kepada Pak Cinda yang bernama Abu Thalib. Maka dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kesimpulannya, bahwa ternyata Nabi Muhammad itu dari tadi yang ditempa oleh Allah membangun akhlak yang mulia.
Kemuliaan akhlak itulah yang membuat kita memperhatikan anak yatim. Kemuliaan akhlak itulah yang membuat kita melindungi orang miskin. Kemuliaan akhlak itulah yang kita tidak pernah lagi mengadakan perbudakan. Kemuliaan akhlak itulah yang juga kita selalu memperhatikan wanita untuk selalu dimuliakan. Kenapa? Karena wanita itulah yang akan ditempa, akan menjadi seorang calon ibu yang soleha. Darinya lah yang akan selalu pertama kali mengajarkan anak dari mulai dalam kandungan. Makanya ibu nanti mau cari anak menantu, calon menantu perempuan, cari yang agamanya kuat. Artinya bukan harus berilmu paten, taat, soleh, rajin ke masjid muttaqin, ngumpul dengan tim selawat, aktif dalam kegiatan. Kalau mencari calon menantu laki-laki yang berilmu dan beriman. Dengan berilmu dan beriman, dia akan bisa menghadapi kenyataan. Yang pertama naik sepeda ontel, berkembang naik Vespa, naik kepada N-Max, kembang naik jadi Avanza, mantap jadi Fortuna. Beriman dan berilmu tetap dia. Inilah yang membuatkan orang Islam selalu anti dengan kemiskinan. Karena apa? Karena Islam membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Mudah-mudahan kajian Maulid Nabi yang sederhana ini dengan banyak kisah sejarah yang kita tampilkan malam ini, yang harus kita sadari jangan sampai terjadi kembali masa jahiliyah di zaman saat ini. Galang persatuan. Demi Allah, Bapak KWBO, inilah yang kita sedang saksikan bahwa Tanjung Kusta di zaman milenial saat ini masih tetap kompak dan berkebersamaan yang bersahaja dalam memeriahkan peringatan Hari Besar Islam yang dapat menciptakan kebersamaan ke depannya. Ingat kata Pak Firdaus lain bahwa meskipun berbeda nanti pilihan kita, tetap jemaah muttaqin jangan sampai berpecah belah. Jadikan kita percontohan. Beda kaos kita seperti saat ini, beda baju kita seperti saat ini, beda jilbab ibu-ibu sekalian yang seperti saat ini, tapi bisa duduk bersama, makan roti bersama, minum air bersama. Alhamdulillah. Pada Allah mengampun pada sekalian kita minta maaf. Semoga ini semua bermanfaat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.